Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Safitri, NIM 931400618. Saya dari jurusan Perbankan Syariah kelas A semester 6. Di sini saya akan menjelaskan isi dari sebuah jurnal ilmiah yang berjudul Pengaruh Kepribadian dan Komunikasi Interpersonal terhadap Komitmen Organisasi, atau Effect of Personality and Interpersonal Communication on Organizational Commitment. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa salah satu sumber daya organisasi yang memiliki peran penting dalam mencapai tujuan ialah sumber daya manusia, baik itu pada sektor swasta maupun sektor publik. Hal ini menyebabkan sumber daya manusia merupakan aset organisasi dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Dalam rangka mewujudkannya, maka organisasi harus mampu mewujudkan kinerja yang optimal melalui kemampuan pegawai dalam melakukan komunikasi secara optimal. Jurnal ini juga mengambil beberapa teori dari beberapa tokoh, yaitu teori model 5 besar kepribadian dan komponen dari model 5 besar yang dikembangkan oleh M.C. Cray, Costa Jr., and Bass pada tahun 1986. Teori komunikasi interpersonal yang dikemukakan oleh Tubbs and Moss yang mengatakan bahwa komunikasi interpersonal bersifat diadik, mencakup semua jenis hubungan manusia mulai dari hubungan yang paling singkat dan biasa yang seringkali diwarnai oleh kesan pertama, hingga hubungan yang paling mendalam dan langgeng. Teori komitmen organisasi yang dikemukakan oleh M.C. Cray et al. Pada tahun 1986 yang merefleksikan komitmen organisasi ke dalam 3 komponen, yaitu effective commitment, continuance commitment, and normative commitment, faktor-faktor komunikasi organisasi. Oke, selanjutnya saya juga akan menjelaskan keterkaitan materi tentang mata kuliah pengembangan kepribadian yang telah teman-teman dan dosen sampaikan dengan jurnal ilmiah yang berjudul Pengaruh Kepribadian dan Komunikasi Interpersonal terhadap Komitmen Organisasi, atau Effect of Personality and Interpersonal Communication on Organization Commitment. Pertama, tentunya seorang karyawan atau para pekerja harus memberikan kinerja yang optimal pada perusahaan atau organisasinya. Dalam memberikan kinerja yang optimal, ada beberapa hal penting yang harus diikutsertakan, yaitu kepribadian karyawan. Kepribadian karyawan merupakan keseluruhan secara seseorang individu berinteraksi dan bereaksi dengan individu lainnya. Kepribadian seseorang berkembang melalui interaksi di antara banyak faktor, yaitu yang pertama, genetik, kedua lingkungan, ketiga kebudayaan, keempat kehidupan kelompok, dan yang terakhir pengalaman khas seseorang. Oleh karena itu, kepribadian ini sangat berpengaruh dalam menjalankan sebuah organisasi. Kepribadian yang diperlukan dalam sebuah organisasi ialah integritas dan komitmen. Karyawan harus memiliki integritas dan komitmen. Nilai-nilai ini sangatlah penting untuk diterapkan dalam sebuah organisasi atau perusahaan agar semua orang yang ada di dalamnya bisa saling percaya dan pada akhirnya bisa lebih cepat untuk mencapai sebuah tujuan yang organisasi tersebut inginkan. Jika nilai-nilai integritas tidak dijalankan, maka kerjasama tim yang dilakukan akan menjadi lebih sulit dan akibatnya tidak terbangun kepercayaan di antara mereka. Selanjutnya, etika berkomunikasi. Hal ini sangat penting di sebuah perusahaan atau organisasi. Dalam melakukan komunikasi di sebuah organisasi atau perusahaan harus memiliki etika agar tidak menyinggung atau menyakiti orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Etika berkomunikasi ini bertujuan menghindari konflik atau hal-hal yang tidak diinginkan oleh seseorang yang ada di perusahaan atau organisasi tersebut. Selanjutnya, sikap profesional karyawan terhadap perusahaan atau organisasinya. Seorang karyawan yang memiliki sikap profesional yang dapat memposisikan dirinya agar mampu memahami tugas dan tanggung jawab, hubungan dan relasi, serta fokus dan konsisten terhadap
urusan pekerjaannya. Sikap profesional merupakan hal yang sangat penting di dalam sebuah perusahaan atau organisasi, karena hal ini akan berdampak positif bagi perusahaan atau organisasi tersebut. Selanjutnya, sinergi. Sinergitas merupakan kerjasama yang menghasilkan suatu tujuan lebih baik dan lebih besar daripada dikerjakan sendiri. Sinergitas adalah upaya membangun kerjasama yang produktif dan harmonis dengan para pemangku kepentingan yang saling berkaitan guna menghasilkan karya atau produk yang bermanfaat dan berkualitas. Untuk itu diharapkan seluruh komponen yang terlibat dalam sinergi ini dapat mencapai sebuah tujuan bersama. Dan yang terakhir, prinsip komunikasi. Prinsip komunikasi ini perlu diterapkan dalam sebuah organisasi atau perusahaan, karena komunikasi ini memberikan kontribusi terhadap besarnya tingkat komitmen seorang karyawan pada organisasinya. Jika tidak ada komunikasi, di jurnal tersebut sudah dijelaskan ya tadi, maka komunikasi itu tidak dapat berjalan secara efektif dan justru akan menimbulkan pertengkaran, saling iri, saling menjatuhkan, dan dampaknya akan negatif. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.